Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat datang di channel Hakyunime. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 7 tokoh pengkhianat di anime One Piece. Bagi siapa saja, pengkhianatan adalah hal yang sangat menyakitkan, apalagi jika yang melakukannya adalah orang yang kita percaya. Tidak hanya di dunia nyata, di dalam anime pun pengkhianatan menjadi salah satu alur yang bisa menimbulkan gejolak bagi para penontonnya. Dan hal ini bisa membuat cerita jadi tambah menarik karena konflik baru pun bisa muncul. Sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Yang pertama ada Nami. Nami pernah mengkhianati Luffy saat ia membawa lari kapal di alur Barati. Kemudian dia menjelaskan kepada Usopp jika mereka salah karena telah mengikutinya sampai ke tempat itu. Nami mengatakan jika ia memang hanya sekadar memanfaatkan bajak laut tepi jerami untuk mendapatkan uang. Untuk membuktikannya, Nami kemudian menusuk Usopp dengan pisaunya. Namun, sebenarnya hal tersebut terjadi karena Nami masih terlibat dalam situasi yang sulit dengan Arlong. Begitu Arlong mengkhianatinya, Luffy menolong Nami, dan pada akhirnya Nami setia menjadi kru topi jerami. Yang kedua ada Nico Robin. Agar Robin bisa selamat, Robin sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengkhianati orang lain. Dia pernah mengkhianati Crocodile di akhir Alabasta dengan tidak mau membaca poneglyph soal Pluton. Dia juga sempat mengkhianati topi jerami demi kebaikan mereka di Water 7. Namun, akhirnya Robin pun loyal ke topi jerami setelah diselamatkan dari Enies Lobby. Skill infiltrasi Robin masih berguna sampai saat ini, seperti saat dia menyamar jadi geisha, sampai berlatih lama supaya bisa mendekati Orochi. Yang ketiga ada Don Quixote Rocinante. Don Quixote Rocinante adalah orang kedua yang menyandang nama Corazon. Dia adalah mantan Tenryubito dari keturunan keluarga Don Quixote sebagai anak kedua dari Don Quixote Homing. Setelah keluarganya kehilangan gelar sebagai naga langit dan menjadi penduduk biasa, Rocinante menjadi petugas elit bajak laut Don Quixote di bawah saudara kandungnya, yaitu Don Quixote Doflamingo. Karena kelompok Doflamingo itu keji, Rocinante yang berpangkat komandan diam-diam menjadi mata-mata angkatan laut untuk menghentikan kejahatan Doflamingo. Namun, akhirnya Rocinante mati terbunuh Doflamingo saat melindungi Law. Yang keempat ada Capone Biji. Capone Biji adalah mafia don yang menjadi bajak laut dan kapten bajak laut Fire Tank. Dia juga salah satu dari 12 perompak yang disebut sebagai generasi terburuk. Dia dan krunya datang dari West Blue, di mana Biji adalah salah satu kepala 5 keluarga barat. Selama time skip, ia menjadi bawahan Carlotte Linlin dan menikahi Carlotte Chiffon. Sebagai mafia, pengkhianatan bukan hal asing bagi Beji. Pengkhianatan terbarunya adalah saat dia hendak membunuh Big Mom yang sempat jadi bosnya. Looking for a Gracie! Yang kelima ada X-Drake.
Drake sengaja masuk ke organisasi Kaido. Ia bahkan sampai sengaja cari perkara dengan Scotch. Tampaknya hanya untuk dapat perhatian Kaido. Lalu terungkap ternyata Drake sebenarnya masih angkatan laut yang loyal. Dia adalah anggota kelompok rahasia SWORD. Uniknya, SWORD ini pun diduga tidak sejalan dengan angkatan laut utama. Page 1. なぜわざわざ俺たちが来なければならない？ Yang keenam ada Kanjuro. Kanjuro ternyata adalah pengkhianat yang sudah lama mengacaukan klan Kozuki. Dia bahkan sengaja memberikan Orochi uang yang lebih banyak dari kas Oden, jauh sebelum Orochi mulai memanggil Kaido. Kanjuro inilah penyebab kematian Oden. Seharusnya Oden dan Akazaya 9 melakukan pembunuhan diam-diam. Namun, kebocoran informasi menyebabkan Kaido datang dengan seluruh pasukan. Kurozumi Higarushi pun ikut datang. Kanjuro pun terus membocorkan informasi setelah dia dikirim 20 tahun ke masa depan. Yang ketujuh ada Denjiro. Di sisi lain dari Kanjuro ada Denjiro. Sementara Kanjuro jadi mata-mata Orochi di pasukan Oden, Denjiro jadi pengikut Orochi untuk suatu hari nanti mengkhianati sang shogun. Denjiro sendiri sejauh ini dimotivasi oleh amarah terhadap Orochi. Jadi bila saatnya perang besar nanti, sudah dijamin pria ini akan mengincar kepala Orochi, kecuali kalau dia mati terlebih dahulu. 光月家の侍たちは20年前城内へ追い込み全員焼き殺してやろうが。 Demikian pembahasan mengenai 7 tokoh pengkhianat di anime One Piece. Bagi teman-teman yang mau sharing tentang para pengkhianat di anime One Piece ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa komentar dengan bahasa yang sopan dan santuy. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.